Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali melalui saluran ini bersama dengan saya Sintua Hajar Marbon. Baik, saudara-saudara yang terkasih, inilah kesempatan kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita boleh mencoba menggali lagi apa pengertian dan rahasia kerajaan Allah, kerajaan sorga yang bisa kita peroleh dari firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini. Baik, saudara-saudara yang terkasih, izinkan lebih dulu saya menyampaikan kepada Anda, memberitahukan kepada Anda bahwa nama channel ini berubah. Sekarang berubah menjadi channel 2x2 Memento Mori, ya. Kenapa channel ini berubah? Ini memang terinspirasi dengan konten saya sebelumnya. Nah, silakan bagi Anda yang belum menonton konten sebelumnya, bagi Anda yang baru saja pertama kali menyimak video di saluran ini, nanti Anda boleh simak konten sebelumnya, di mana memang di sana saya ajak, saya dorong supaya banyak orang yang ketika mengabarkan Injil atau mengajarkan firman Tuhan kepada halayak, kepada orang-orang, saya mau dorong supaya di tengah mengabarkan Injil itu turut juga menyampaikan atau mengingatkan atau menyuarakan atau menyinggung perihal kematian, perihal kita akan meninggalkan dunia ini kelak. Nah, saya nggak tahu durasi Anda kira-kira berapa lama ketika mengabarkan Injil, ketika menyampaikan firman, mungkin 5 menit kah, 10 menit, ada mungkin yang 30 menit, bahkan ada yang 1 jam lebih. Saya pikir kalau sampai 1 jam lebih mungkin lebih enak lagi mengatur waktunya, ya. Nah, seberapa lama pun Anda, durasi yang Anda pakai untuk mengabarkan Injil atau ketika membagikan firman Tuhan, saya mau ajak supaya turut atau sertakan menyampaikan pesan perihal kematian, perihal kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi tentu saja itu perlu pendalaman, ya. Perlu kita lebih dalam lagi mengerti firman Tuhan sampai akhirnya bisa ketemu pesan itu, rahasia itu. Dan berhubung tadi saya katakan kita nanti akan berakhir, kita akan meninggal dunia, kita akan menghadapi kematian oleh panggilan Tuhan, di mana kita memang di dunia ini hanya sementara saja. Nah, dan kita sama-sama tahu kita akan berakhir di satu titik, di satu tempat, di mana ukurannya itu umum kita tahu hanya ukuran 2x2. 2x2, ya. Dalamnya 2 meter ke bawah, kemudian panjangnya juga 2 meter, kira-kira 2 meter dari kepala ke kaki, begitu. Nah, jadi kita akan berakhir di situ, 2 meter ke bawah, kemudian 2 meter memanjang. Nah, itulah kemudian yang menginspirasi kenapa nama channel ini berubah. Jadi karena pesan-pesan tentang kematian, tentang kita akan meninggalkan dunia ini akan banyak muncul. Kemudian kita teringat dengan ukuran di mana tempat atau titik seseorang itu akan berakhir ketika meninggal dunia, yaitu tadi di ukuran 2x2, begitu, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, yang kedua menurut saya namanya unik, dan saya berharap nanti akan menarik lebih banyak lagi kalangan untuk berkunjung, untuk menyimak atau ikut belajar firman Tuhan melalui saluran ini, melalui channel 2x2 ini. Mungkin akan ada yang penasaran, gitu, ya, kemudian nyantol di kepalanya, di pikirannya, channel apaan nih, gitu, ya. Kemudian mau berkunjung dan belajar firman Tuhan di saluran ini. Dan oleh karena itu juga lah ternyata
setelah saya pelajari lagi, ternyata perlu juga saya meminta kepada Anda, bagi Anda yang sudah menyimak tapi belum subscribe, nanti Anda boleh tinggalkan tanda lonceng gitu ya, subscribe di channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan kalau Anda merasa diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang saya bagikan, nanti Anda boleh share ke orang-orang terdekat Anda atau ke grup-grup pertemanan Anda. Itu yang kedua ya, namanya unik dan nantinya semoga akan menarik lebih banyak kalangan lagi untuk berkunjung dan menyimak dan belajar firman Tuhan melalui saluran ini. Yang ketiga, ini bicara tentang kedalaman. Jadi kalau tadi kita bicara ukuran 2x2 itu, ya itu bicara ada kedalaman di situ. Dan menurut saya begitu juga lah ketika kita belajar firman Tuhan, perlu ada kedalaman. Kita sering mendengar pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab itu perlu ada pendalaman, sekalipun itu membaca secara pribadi. Karena biasanya kalau kita pendalaman Alkitab ya secara berkelompok ya. Tapi secara pribadi pun kita perlu melakukan pendalaman Alkitab. Ya siapa tahu suatu saat nanti memang kita berada di satu kelompok dan melakukan pendalaman Alkitab. Nah kita sudah siap dengan pendalaman, dengan pengertian yang kita miliki, dan disitulah kesempatan kita lagi-lagi untuk mengabarkan Injil. Jadi sekali lagi bukan melulu menjadi pendeta, jadi sintua untuk mengabarkan Injil. Siapapun kita bisa mengabarkan Injil, bahkan sampai pada memang keluar Injil gitu dari mulut bibir kita gitu. Karena ada lagi sebagian yang mengabarkan Injil tanpa perlu keluar firman gitu ya. Dengan dia bekerja dengan baik saja. Kalau dia karyawan, dia bekerja dengan baik. Kalau dia pegawai negeri atau swasta, dia bekerja dengan disiplin, itu sudah mengabarkan Injil. Aparat penegak hukum misalnya, Anda pengacara, polisi, hakim, jaksa, Anda menjalankan tugas Anda untuk menegakkan hukum dengan baik saja, itu sudah mengabarkan Injil. Anda dokter mungkin, dokter melayani, Anda bisa melayani pasien dengan baik saja, itu sudah termasuk mengabarkan Injil, gitu ya. Artis mungkin, pekerja seni, Anda dengan mengerjakan seni Anda saja itu sudah mengabarkan Injil sebetulnya gitu. Nah tapi bagaimana juga ketika Anda ada di pekerjaan Anda, di tengah-tengah Anda sibuk bekerja, sibuk beraktivitas, sibuk beracara, juga sempatkan membaca dan melakukan pendalaman Alkitab. Karena suatu saat nanti Anda mungkin akan hadir di satu kelompok, di satu pertemuan yang melakukan pendalaman Alkitab, dan Anda bisa memberikan kesaksian di sana. Nah, jadi kalau bicara kedalaman, pendalaman, jadi saya tadi membayangkan ukuran 2x2. Tempat kita kelak akan berakhir setelah hidup kita selesai di dunia ini ya. Pelayanan kita berakhir di dunia ini ketika Tuhan katakan tugas hidup dan pelayanan kita sudah selesai. Jadi begini, satu lagi, saya harus katakan Tuhan itu memang sangat baik, sungguh teramat baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Begini, kembali bicara ke 2x2. Ya. Saya mikirnya begini, kenapa di kedalaman 2 meter saja itu sudah cukup? Seperti kita tahu sama-sama tentunya kalau ada orang meninggal, ya, mayatnya akan mengalami pembusukan. Dan ketika mengalami proses pembusukan itu akan keluar bau yang tentu tidak sedap, bau yang tidak untuk dinikmati gitu. Itu harus bau yang jangan sampai tercium. Nah, tapi Tuhan itu baik,
di kedalaman 2 meter saja, kita nggak perlu menggali kuburan kita nanti, atau kita orang lain menggali kuburan kita nanti, atau kita mungkin menggali kuburan orang yang sudah meninggal. Kita nggak perlu menggali sampai di kedalaman 3, 4, 5, 10, bahkan sampai 15 meter mungkin ke bawah, hanya untuk menghindari jangan sampai bau yang keluar dari proses pembusukan itu tercium. Tapi Tuhan baik. Cukup dengan 2 meter saja, itu sudah pas, sudah lebih dari cukup untuk menempatkan seorang yang meninggal. Dan itu pun sebetulnya kita sudah cukup lelah ya, cukup berusaha, sudah makan tenaga untuk menggali di kedalaman itu. Tapi sekali lagi, ketika kita sudah tiba di meter kedua itu, 1 senti pun kita nggak perlu tambah sebenarnya. Udah selesai di kedalaman 2 meter. Nggak usah tambah-tambah lagi. 1 meter lagi, nggak perlu. Capek, nggak usah. Nah, jadi itu yang saya pelajari dari soal kedalaman. Nanti saya akan bagikan kenapa, apa hubungan antara kedalaman, antara kematian, dan ketika kita mau membaca Alkitab. Nah, tapi Tuhan juga kepingin kita nggak tenang-tenang aja dalam hidup dan pelayanan kita. Nggak enteng-enteng saja begitu dalam hidup ini, nggak remeh aja gitu. Tetap harus usaha juga. Artinya jangan mentang-mentang, ya, mentang-mentang nggak perlu terlalu dalam, lalu merasa cukup hanya di kedalaman 1 meter saja. Ketika kita menggali titik 2x2 itu ya, titik tempat untuk orang meninggal itu. Nggak cukup hanya 1 meter saja. Kita harus menggali lagi, sampai memang ketemu tempat yang pas. Artinya, saudara-saudara, saya mau bilang bahwa bukan hanya pada hidup kita saja kita itu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Ternyata saat kita mati pun Tuhan tetap perhatikan yang terbaik untuk kita. Nah, poin saya berikutnya adalah demikian juga lah ketika kita mau membaca Alkitab atau firman Tuhan. Mari kita menggalinya lebih dalam. Nggak cukup hanya membaca saja. Kalau hanya membaca saja itu baru memulai. Tapi kita perlu berikan waktu tambahan, dan itu pun hanya sebentar saja ternyata. Sehingga kita nggak perlu semedi, nggak perlu bertapa, nggak perlu berminggu-minggu meninggalkan pekerjaan, nggak perlu bertahun-tahun waktu yang kita perlukan untuk mengerti satu bagian firman Tuhan. Hanya sebentar saja, untuk apa? Untuk kita duduk diam tenang, untuk berusaha mencoba mengerti apa pesan yang mau disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca ini. Supaya nanti ketika kita berangkat kerja atau beraktivitas atau beracara, kita sudah punya bekal begitu. Demikian juga supaya kita juga tahu dari firman Tuhan ini bukan hanya bekal di perjalanan kehidupan kita sehari-hari, bahkan untuk kita nanti mati pun kita sudah jadi lebih dari siap. Nah, itu juga yang mau saya sampaikan melalui channel ini. Channel ini saya mau ajak Anda supaya lebih dari siap. Kalau besok atau lusa kita Tuhan panggil, Tuhan bilang sudah selesai begitu. Nah, jadi begitulah saya ketika membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dalam sekali saya renungkan sampai memang ternyata ada satu pesan yang selalu muncul dalam pikiran saya, yang kemudian saya mengerti bahwa setiap perikop, ya, termasuk nanti ada perikop
firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Anda, ternyata selalu menyimpan pesan supaya kita harus lebih dari siap ketika tugas dan pelayanan kita di dunia ini Tuhan katakan sudah selesai. Begitu saudara-saudara. Jadi saya mau mendorong Anda juga ketika mencoba membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, coba ya. Dan saya percaya Anda juga akan bisa temukan hal yang sama seperti yang saya temukan, yaitu pesan bahwa ini ada bekal, ini ada makanan untuk kamu, untuk kita ketika mati nanti, sebelum dan sesudah kita mati, sesudah kita hidup nanti, ya. Dan itu hanya bisa kita raih, kita peroleh, kita dapat kalau kita mau menyelami firman Tuhan itu lebih dalam lagi. Nah, itulah kenapa saya mau mengatakan di kedalaman 1 meter belum cukup. Artinya begini, saya mau mengatakan seperti ini. Kalau kita membaca Alkitab dan kemudian kita langsung tutup saja, kita hanya sekedarnya, hanya secukupnya, hanya asal baca Alkitab saja. Nah, saya mau katakan bahwa kita saat itu masih berada di kedalaman yang sedang-sedang saja, belum dalam. Ibarat kata sebuah kuburan tadi itu masih di kedalaman 1 meter. Nah, kita perlu menggali satu kali lagi. Kita perlu menggali sekali lagi, menggali lagi sampai kita ketemu kedalaman 2 meter. Saat kapan Anda membaca Alkitab di kedalaman 2 meter? Ketika Anda mematikan daging. Mematikan daging. Jadi, ketika Anda nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru untuk mengurus pekerjaan Anda, mengurus nafkah kita, nggak tergesa-gesa, ada acara atau urusan kesibukan yang lain, Anda nggak tergesa-gesa, di saat itu Anda sedang mematikan daging Anda. Nah, waktu yang Anda pakai, yang kita pakai untuk belajar firman Tuhan itu, di saat itu kita sudah mau berusaha mencoba mengerti, karena kita berikan waktu untuk diam tenang sebentar. Dan ketika kita mau seperti itu, mematikan daging kita, mematikan keperluan kita dulu, saya percaya Tuhan akan berikan pengertian yang luar biasa kepada kita dari firman Tuhan yang kita baca. Dan bahkan sampai ketemu tadi, oh ini saya harus lakukan supaya saya lebih dari siap kalau besok atau lusa Tuhan panggil saya. Bahkan kalau hari ini Tuhan panggil saya sudah harus lebih dari siap. Begitulah pesan yang kita peroleh ketika kita membaca Alkitab, mau lebih dalam. Serupa seperti kita menggali kuburan kita, satu kali lagi, lebih dalam lagi. Jadi saya harap Anda sudah mulai mau menikmati saluran ini, sudah mulai nyambung dengan apa yang di pikiran saya, yang saya mengerti tentang bagaimana cara kita membaca Alkitab. Itu dulu yang penting, gitu ya. Jadi akhirnya saya mau berdoa untuk Anda, karena ini tadi bicara soal kematian, soal meninggal dunia. Saya berdoa supaya siapapun Anda yang menyimak program ini, saya berdoa Anda sungguh diberkati melalui konten-konten atau firman Tuhan yang Anda simak. Anda selalu sehat, panjang umur, bahkan kenapa tidak sampai 100 tahun lebih begitu ya. Dan itu pun tanpa kesakitan. Kenapa? Supaya kita juga masih sempat ya mengajari, membimbing, memberikan pengertian kepada
memberikan pengertian Alkitab kepada generasi-generasi baru yang masih akan lahir kelak. Jadi saya doakan Anda panjang umur, selalu sehat tanpa kesakitan, diberkati Tuhan. Kemudian ada banyak orang nanti yang masih sempat Anda layani, Anda ajari firman Tuhan. Dan terakhir, saya mau kemas channel ini. Saya mau kemas pesan yang kalau bicara kematian di tengah pelajaran firman Tuhan di channel ini, di channel 2x2 ini, itu nggak cenderung bikin takut, nggak cenderung bikin terintimidasi, ada kesan seram, ada teror begitu, tapi ini akan tetap menyenangkan, sukacita, malah berbahagia. Anda kalau nanti sudah belajar firman Tuhan melalui saluran ini, saya berharap Anda akan mengatakan syukur, ya, Anda berbahagia begitu, karena Anda dapat satu lagi hal yang penting, satu lagi rahasia yang penting kita dapatkan dari untuk kita persiapkan menghadapi kematian nanti, begitu ya. Nah, ini nggak seperti pengalaman saya selama ini. Jadi memang dalam beberapa kesempatan memang saya ada diskusi mungkin dengan 1-2 orang, bahkan dengan kelompok yang lebih besar jumlah orangnya. Saya bilang bahwa kalau kita mau menarik lebih ke dalam, lebih mengerti firman Tuhan yang kita baca, sesungguhnya ada pesan kematian yang tersimpan di sana. Saya katakan seperti itu. Tapi kemudian ada resistensi, ada kayak penolakan. Wah, gak gitu juga lah. Jangan gitu dong. Jangan gitu kalau mengabarkan Injil. Itu nakut-nakutin namanya. Itu mengintimidasi namanya. Itu nanti bikin orang jadi takut belajar firman Tuhan. Jadi takut baca Alkitab. Tapi saya mau katakan, nanti ketika Anda baru 2-3 konten misalnya Anda simak, karena saya sudah menyiapkan beberapa konten untuk saya bagikan untuk Anda, dan itu ada kaitannya dengan pesan supaya kita lebih dari siap menghadapi kematian. Saya akan ajak Anda senang, sukacita, bahagia, nggak takut lagi, nggak terintimidasi lagi. Begitu ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin saya sebelum kita masuk ke firman Tuhan, baca Alkitab itu jangan asal dan jangan sambil lalu. Kita harus meresapinya, ya. Kita harus menariknya ke dalam. Kita harus mematikan kedagingan kita dulu, mematikan kepentingan kita. Jangan langsung urusi pekerjaan kita, acara kita, kesibukan kita. Tapi kita harus matikan dulu itu semua. Jadi artinya ketika kita baca Alkitab, kita itu memang seperti sedang mati. Bayangkan kita sedang ada di kedalaman 2x2 itu. Dan ketika kita ada di situ, maka akan muncul roh kita yang makan. Bukan daging kita yang, kalau kita bicara ini bukan untuk fisik kita, tapi ini roh kita. Jadi sampai rasakan sampai roh kita yang makan ketika kita baca Alkitab. Kira-kira begitu, saudara-saudara yang mau saya sampaikan di awal. Saya memperkenalkan nama baru dari channel 2x2 ini. Baik, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Saya mau berbagi untuk Anda karena kita bicara soal daging dan roh. Ya. Daging kita yang akan mati, begitu ya, yang akan ada di titik 2x2 itu, di tempat 2x2 itu, dan juga roh kita. Roh kita yang nanti akan tetap hidup ketika daging kita itu sudah mati. Sekarang bagaimana supaya jangan daging kita mati, roh kita juga ikut mati. Jangan sampai itu terjadi. Tapi yang harus terjadi adalah
daging kita boleh mati, ya, tubuh kita boleh mati, tapi roh kita tetap hidup. Nah, kita mau baca hidup menurut daging atau roh. Ini perikop di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya sarankan kalau Anda mau nanti, supaya Anda memang lebih dalam lagi nanti belajar Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini, nanti Anda baca juga dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Karena saya baca lagi ke bawah, nanti pasal 6, kalau mau lebih dalam lagi, wah, luar biasa. Tapi kita di sini dulu ya, di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu ini pelan-pelan kita bacanya, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, ini pelan-pelan membacanya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Luar biasa firman Tuhan yang saya coba mengerti dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mungkin di antara Anda ada yang hidup dalam perbuatan daging ini, ya. Bukan hanya orang biasa, pendeta pun masih bisa jatuh dalam perbuatan daging. Nah, sebaliknya mungkin Anda hari ini merasa sudah selalu hidup dalam roh, tapi Anda merasa kok seperti tidak ada perubahan dalam hidup Anda. Sabar ya, tenang ya. Nah, tapi sekarang kita masuk dulu ke Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Ini tadi bicara soal ke perbuatan daging. Nah, jadi Anda mungkin sudah baca Alkitab, sudah ke gereja, tapi apa? Anda masih melakukan percabulan, Anda masih melakukan kecemaran, hawa nafsu. Dalam hal, misalnya, contoh, Anda mungkin saat ini sedang terjerat dengan pornografi, sedang terikat dengan pornografi atau perselingkuhan, dengan percabulan, padahal kita sudah ke gereja, kita sudah baca Alkitab, tapi kenapa masih jatuh ke dalam perbuatan daging ini? Saya khawatir ini terjadi memang karena kita baca Alkitab itu belum dalam. Kita nggak ngerti apa
firman Tuhan yang kita baca. Bukan hanya Galatia 5 ayat 19 dan sekian-sekian ini, tapi semua firman Tuhan yang mungkin kita baca di kesempatan yang lain, dengan pasal, dengan perikop, dengan ayat yang lain. Ketika kita baca, kita nggak mengerti, kita asal dan sambil lalu aja, hanya sekedarnya aja. Nah, makanya nggak heran kalau Anda kembali jatuh ke dalam percabulan, jatuh ke dalam pornografi, perselingkuhan. Dan bukan hanya orang biasa saja ya, bukan hanya jemaat saja ya, bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa jatuh ke dalam kedagingan ini. Yang lain-lain, bahkan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu juga bisa terjadi pada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang sintua, seorang penatua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena baca Alkitab nggak dalam, nggak mengerti. Nah, saya mau ajak, kalau Anda, dan saya percaya ya, terutama bagi Anda misalnya yang saat ini terjerat dengan pornografi, perselingkuhan, istri yang selingkuh, suami yang selingkuh, bahkan mungkin masih calon suami, calon istri sudah selingkuh. Dan saya tahu Anda sebetulnya kepingin lepas dari perbuatan ini, dari pelanggaran ini, dari dosa ini. Dan Anda untuk lepas memang berusaha, memang mau baca Alkitab. Tapi lagi-lagi Anda jatuh. Lagi-lagi Anda menikmati pornografi. Nah, saya mau ajak supaya Anda kalau baca Alkitab itu jangan langsung ditutup begitu saja. Tapi duduk diam tenang sebentar, beri waktu sebentar untuk minta, berdoa supaya Tuhan kasih pengertian. Apa pesan Tuhan untuk Anda begitu. Nah, kita baca penyembahan berhala, sihir. Jadi kalau Anda pernah mungkin baca kiriman firman Tuhan, sebarkan kepada 7 atau 10 orang saudara-saudara Anda. Kalau Anda tidak sebar, maka Anda akan mengalami kecelakaan ini itu, Anda akan mengalami musibah. Nah, ini penyembahan berhala, ini sihir. Bayangkan sudah baca Alkitab, kemudian mengajarkannya pula ya, memberikan penjelasan dari ayat yang dia baca, kemudian di belakangnya dia suruh orang menyebarkannya. Kalau nggak disebarkan ada musibah. Nah, ini belum mengerti firman Tuhan, masih kurang dalam dia, masih asal baca. Kalau ada orang yang seperti ini. Kemudian juga perseteruan, perselisihan. Nah, ini saya mau sampaikan kepada siapapun kita, bukan hanya pendeta saja yang mungkin sudah baca Alkitab, sudah lama gitu ya baca Alkitab, kemudian mau meladeni perdebatan. Nah, saya mau katakan sekali lagi, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Kita jangan memperdebatkan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang ya, apakah jemaat biasa dan juga hamba Tuhan misalnya, berdebat dengan orang lain dan bahkan dengan agama lain, berdebat, mendebatkan ayat-ayat, mendebatkan pasal-pasal firman Tuhan, saya mau mengatakan Anda sebetulnya belum dalam meresapi, mengerti firman Tuhan. Kalau Anda betul-betul dalam mengerti firman Tuhan, Anda tidak akan lakukan itu. Yang Anda lakukan hanya, kalau misalnya ada yang mau mengajak berdebat, ada yang mau mengajak menantang Anda, karena tadi kita baca juga di ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, saling mendengki. Kalau ada yang mau menantang Anda,
berdebat, sekali lagi apa yang harus Anda lakukan? Duduk saja, diam saja, tenang saja. Lanjutkan lagi belajar firman Tuhan. Tinggalkan perdebatan. Nggak ada gunanya. Apa sih yang mau dicapai dari yang namanya berdebat Alkitab? Alih-alih memenangkan jiwa. Malah jangan-jangan jiwa yang satu yang mau kita, misalnya kita berdebat dengan orang agama lain gitu ya, alih-alih dia jadi pengikut Kristus, yang ada jemaat kita sendiri yang antipati, yang jadi nggak suka begitu. Kemudian apa? Sepertinya lebih bagus orang sana ya. Akhirnya dia pindah dari Kristen. Jadi udah, perseteruan, perselisihan jangan ada pada hamba Tuhan. Nggak usah berdebat. Apalagi kalau pendeta yang sudah mungkin lama begitu ya, masa pelayanannya, kemudian saking banyak membaca, kemudian bablas. Nah, jangan seperti itu lagi. Kemudian iri hati. Nah ini juga soal iri hati. Tadi ditegas 2 kali ya, iri hati, dan ditegaskan saling mendengki di ayat 26. Nah, kita juga jemaat hamba Tuhan, orang Kristen, jangan sampai ada yang iri hati. Ini bukan iri hati karena punya fasilitas, punya dia kaya. Iri hati ini pun dalam hal pengertian firman Tuhan. Jangan Anda merasa kecil hati kalau misalnya ada orang lain yang mempunyai pengertian yang berbeda dan jitu mantap. Karena apa? Karena mungkin dia memang dalam betul mempelajari firman Tuhan sampai ketika dia khotbah, orang-orang itu sukacita, senang, kenyang gitu. Rohaninya kenyang gitu. Sampai kemudian sebagian jemaat mungkin akan berpindah ke hamba Tuhan yang khotbahnya itu menyenangkan, membawa sukacita gitu. Bikin bertumbuh begitu. Nah, Anda jangan iri hati. Jangan dengki. Jangan kecil hati dan jangan merasa atau jangan menyesalkan kenapa ada jemaat dari gereja kita misalnya pindah ke gereja lain. Tapi yang perlu action kita berikutnya adalah setelah kita membaca atau melihat ada fenomena jemaat berpindah. Yang pertama mungkin kita boleh bandingkan apa sih bedanya firman Tuhan yang dia bagikan dengan yang sudah Anda sendiri bagikan begitu. Yang pertama mungkin Anda boleh bandingkan. Yang kedua itu tadi, coba lebih dalam lagi belajar firman Tuhan. Jangan asal tutup aja, jangan sekedarnya aja baca firman Tuhan. Nah, kemudian amarah ya. Ini juga ketika kita berdebat bisa berujung dengan amarah ya, kepentingan diri sendiri. Nah, saya juga mau mengatakan bagi orang yang suka berdebat, senang sekali berdebat Alkitab, berdebat ayat-ayat Alkitab, bahkan dengan orang yang beragama lain, Anda memang sedang egois, mementingkan kepentingan diri Anda sendiri. Anda tidak pikirkan ada jemaat-jemaat lain. Anda nggak pikirkan jemaat gereja lain, orang-orang Kristen lain yang mungkin jadi seperti mendapat batu sandungan dari Anda yang gemar sekali berdebat Alkitab gitu. Jadi saya bukan untuk menghakimi ya, tapi biar Anda sadari bahwa itu sebetulnya merugikan gereja lain, merugikan Kristen lain.
Sementara Anda merasa itu penting untuk Anda. Dan itu Anda memang untuk kepentingan Anda sendiri, begitu. Jadi udahlah, kita sudahi yang namanya berdebat firman Tuhan, berdebat Alkitab. Cukup kita setelah selesai mengerti, ya tinggal ajarkan saja, tinggal bagikan saja. Adakah pro dan kontra? Adakah bantahan-bantahan? Ada, ya udah biarkan saja. Nggak usah meladeni perdebatan. Begitu. Nah, jadi itu kepentingan diri sendiri. Percederaan, roh pemecah. Nah, percederaan ini kekerasan ya, yang bikin orang cedera, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Nah, kemabukan ini kaitannya dengan alkohol. Saya mau mengatakan, boleh nggak hamba Tuhan, boleh nggak orang Kristen minum minuman yang beralkohol? Boleh-boleh aja. Tapi, jangan bablas. Jangan malah mabuk. Botol alkohol sampai dalam Anda habiskan, tapi firman Tuhan Anda nggak mau sampai dalam menyelaminya gitu. Boleh minum anggur kah, bir kah, tapi ya udah sedikit aja. Jangan sampai dalam banget itu botol habis airnya, alkoholnya, sampai Anda mabuk. Sementara giliran disuruh baca Alkitab, Anda nggak mau dalam. Oh, apakah kalau kita sudah dalam membaca Alkitab terus kita bisa mabuk? Nggak gitu juga. Kalau Anda sudah mendalami Alkitab sebegitu dalamnya, Anda mengerti, Anda mau mengajarkannya, saya percaya Anda mungkin untuk minum minuman keras, minum minuman alkohol pun mungkin Anda akan berpikir 2, 3, sampai 7 kali begitu. Malah akan arahnya ke sana. Tapi kalau Anda udah baca Alkitab sedemikian dalam, tapi kemudian Anda juga menghabiskan air di botol bir sampai sebegitu dalam juga, botol bir itu habis, ya Anda sebetulnya belum baca Alkitab, gitu ya, belum mengerti. Anda mungkin sudah baca tapi belum mengerti sebetulnya. Kemudian pesta pora, mungkin lebih ke pesta kali ya, pesta pora, pesta lah. Gereja juga. Gereja ada pesta-pesta di gereja kita. Ada, bahkan dalam setahun ada beberapa kali. Dan untuk itu dibentuk juga panitia. Intinya apa? Bolehkah gereja bikin pesta? Boleh. Ada panitia ya dibentuk ya. Ada panitia, acara, ada yang cari dana. Ini biasanya yang krusial, perlengkapan. Nah, sekarang saya mau ajak kita mengubah gaya kepanitiaan pesta di gereja kita. Apa itu? Kan biasanya ada rapat ya. Kalau kita mau rapat, dahulukan baca firman Tuhan. Dan itu pun nggak lama, sebentar aja. Paling lama 10 menit. Kita baca firman Tuhan, 1-2 ayat, kemudian kita tetap duduk diam tenang, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Artinya dalam hal ini kalau ada yang sharing firman, ya anggota panitia itu menyimak, gitu ya. Atau panitia itu mempersiapkan orang untuk mengajarkan firman Tuhan. Ya dalam hal ini mungkin pendeta, penatua, begitu ya. Jadi intinya ada belajar firman Tuhan dulu di situ. Ada pendalaman Alkitab dulu di situ. Walaupun mungkin searah aja dulu gitu ya. Searah saja dulu. Jangan, nggak perlu juga kita panitia Natal. Kemudian kita belajar, kemudian kita sharing firman Tuhan dulu, kemudian diskusi apa si anu bagaimana, nggak gitu juga. Tapi paling tidak kita belajar firman Tuhan dulu di situ. Jangan langsung sibuk bagaimana acara kita, siapa talent yang akan dilibatkan di acara ini, bagaimana dana, berapa dana yang dibutuhkan.
Bagaimana perlengkapan, apa saja perlengkapannya? Jangan langsung begitu. Tapi mari kita tetap belajar firman Tuhan di kepanitiaan pesta yang ada di gereja kita. Jadi terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, kata Paulus, ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, kalau ada orang Kristen, apakah itu jemaat biasa atau pendeta, ya, atau pelayan atau hamba Tuhan, kalau ada yang melakukan percabulan, Anda masih terjerat pornografi, padahal sudah melayani, padahal sudah baca Alkitab, kecemaran, selingkuh, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala, masih suka berdebat ayat-ayat Alkitab. Nah, perhatikan. Ketika nanti kita di titik 2x2 itu, dan Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi apa yang sudah kita keluarkan. Karena kalau kita baca lagi di Maleaki, semua ucapan kita ini dicatat oleh Tuhan. Ada catatan, direkam semua. Ada transkripnya di sorga sana. Untuk setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita ketika kita berdebat misalnya. Nah, ketika kita berdebat, apakah kita mengabarkan Injil? Saya khawatir tidak. Tapi kita memunculkan ego, kepentingan kita. Kita menantang. Sudah diingatkan tadi, yaitu jangan saling menantang. Jangan saling mendengki. Jangan gila hormat. Nah, orang-orang seperti ini sudah diingatkan kepada kita, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saya mau simpulkan, kalau Anda sudah baca Alkitab, sudah ke gereja, sudah pelayanan, tapi masih terjerat atau masih terikat dengan perbuatan-perbuatan daging ini, saya mau ajak Anda supaya lebih dalam lagi membaca Alkitab. Karena yang Anda lakukan itu baru sekedar membacanya saja. Sekalipun Anda sudah mengabarkan Injil, tapi Anda masih jatuh dalam perbuatan daging, Anda masih kurang dalam membacanya. Dan saya khawatir Anda kurang dalam sehingga tidak sampai pada peringatan, ini ada peringatannya untuk kematian kita kelak. Ini ada peringatan untuk kalau hidup kita sudah selesai di dunia ini. Kalau kita sudah berakhir di titik 2x2 itu. Saya yakin kalau Anda dalam belajar firman Tuhan selalu ketemu bahwa ini harus Anda miliki sebelum mati atau selama hidup, dan ada kaitannya dengan kematian, saya percaya perbuatan-perbuatan daging ini tidak akan kita lakukan. Saya pun dulu seperti itu sempat. Saya dulu sempat begitu ya, sudah melayani, tapi masih jatuh dalam perbuatan daging. Saya nggak perlu beberkan perbuatan daging yang mana ada pada saya, padahal saya sudah melayani gitu ya. Tapi setelah saya menemukan, wah, kalau, dan bukan hanya Galatia 5 ini ya, justru saya ketemu perikop-perikop yang lain dulu. Saya baca dan mengerti perikop yang lain dulu, baru kemudian saya teringat dengan Galatia 5 ini, bahwa kalau saya nanti mati, apalagi padahal sudah melayani selama hidup, itu semuanya akan sia-sia kalau saya masih
larut dalam perbuatan daging. Oke, kita selesaikan di situ ya, saudara-saudara. Jadi sekarang kalau Anda mau baca Alkitab itu lebih dalam lagi, Anda akan bisa lepas dari perbuatan daging ini. Sehingga nanti apa yang terjadi? Yang Anda akan peroleh adalah buah roh. Nah, buah roh ialah kasih, sukacita, ya. Jadi sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau Anda di sini menyimak firman Tuhan dan menyinggung-nyinggung kematian, saya akan bikin Anda tetap merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, ya. Kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan tadi, ya. Jadi kalau Anda sudah dalam membaca Alkitab, yang muncul adalah buahnya adalah kelemah lembutan. Tapi bandingkan ketika Anda berdebat Alkitab, nggak ada lemah lembutnya di situ. Yang ada Anda akan emosi, amarah yang keluar. Kemudian penguasaan diri, ya. Anda tidak akan bisa menguasai diri Anda ketika berdebat begitu. Ya, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah roh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya harap Anda sudah mulai nyambung ya dengan channel 2x2 ini. Bagaimana nanti ke depan firman Tuhan yang kita mau gali lebih dalam itu sama seperti kita mematikan daging kita. Jadi mematikan daging itu ya kita jadi ingat gitu ya, memento mori, ingatlah hari kematianmu, 2x2. Nah, jadi sekarang kita kalau baca Alkitab, kita baca dulu ya, Yesaya 58 ayat 13. Ini dengan perikop menghormati hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan hanya hari Minggu, saudara-saudara. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pun itu jadi hari Sabat kita. Ada Sabat di situ. Nah, demikian firman Tuhan. Ayat 13, Yesaya 58. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah, saya baca lagi Yesaya, saya lanjut ya. Yesaya 58 ayat 14, apa kata Tuhan lagi melanjutkan? Demikian kata Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, nanti ketika Anda mau lebih dalam lagi bersama-sama dengan saya di channel ini belajar firman Tuhan, ini saya sempat tidak memperhatikan ayat 14 ini loh. Yang saya siapkan untuk Anda tadi hanya ayat 13. Ya. Ayat 13 ini untuk mengatakan pesannya supaya kita itu jangan langsung sibuk dengan urusan kita ketika membaca Alkitab. Tapi ketika kita mau dalam, sama seperti saya, dan ini kedalaman yang saya peroleh adalah, pendalaman yang saya peroleh adalah bersinggungan dengan kematian, bersinggungan dengan kalau kita nanti di dunia ini sudah selesai, sudah meninggal dunia. Kata Tuhan di ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi kalau Anda mau bersenang-senang bersama dengan saya di channel ini, nanti Anda boleh nantikan terus pengajaran-pengajaran firman Tuhan melalui channel 2x2 ini, Memento Mori. Itu yang mau saya sampaikan untuk Anda. Baik, saudara-saudara yang terkasih, masih banyak sebetulnya yang mau saya sampaikan untuk Anda,
Tapi saya pikir sudah cukup ya. Sudah cukup. Saya akan lanjutkan lagi, tambahkan lagi nanti di lain waktu. Intinya yang saya mau dorong untuk Anda adalah marilah baca Alkitab, jangan asal dan sambil lalu atau sekedarnya aja atau secukupnya aja. Jangan asal sudah baca gitu. Jangan asal sudah baca. Tapi kalau Anda mau bersenang-senang dalam pelayanan Anda mau bersenang-senang dalam pekerjaan Anda, dalam aktivitas Anda, dalam usaha, dalam acara Anda, mari duduk diam tenang sebentar, mau meresapinya, mau mendalaminya, mau memberikan waktu untuk membacanya, merenungkannya, menangkap pesan pengertian dari Tuhan, dan Anda kemudian akan melayani dengan bersenang-senang, dengan sukacita, dengan hasil, dengan dampak yang luar biasa, yang Anda pasti nggak akan duga-duga begitu. Anda akan melintasi puncak bukit-bukit, seperti kata firman Tuhan. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan untuk Anda. Semoga memberkati. Kita sambung nanti di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.